Iya, ya. iya. Ya. Ada keinginan Pak selain ini mengembangkan kacang koro jadi apa? Banyak sih yang sudah terpikirkan. Saya lihat inilah orang kita kadang-kadang ketinggalan jauh ya. Iya. Jadi saya dulu begitu saya tahu kacang koro, saya coba lihat di searching di koran yang dulu atau informasi. Dulu pernah ada orang Korea yang beli. Jadi ada di berita kacang bagus, orang Korea beli harga sekian, mahal. Tapi habis itu nggak beli lagi. Mereka bawa ke Korea, ditanam di situ dengan cara mereka. Datanglah ke sini, teh Korea, teh Jackbean, teh macam-macam. Tadi saya dapat dari teman. Padahal itu dari dasarnya ini iya, Pak. Mahal sekali tehnya, teh herbal gitu kan. Iya. Nah jadi banyak yang bisa kita buat ya. Dan dari tempe kita buat aneka macam makanan jadi ya. Sekarang kan anak-anak kan kalau tawarin tempe nggak suka. Jadi begitu tawarin nugget suka. Nah itu nugget koro, tempe koro diolah jadi nugget. Ya biasa kasih bumbu yang anak-anak suka sedikit, makan. Bola-bola keju, nugget keju, mereka anak-anak makan. Jadi ini bisa buat MBG. Nah itu sebenarnya ya. Nah, Bapak masuk nggak di dalam program itu? Kepastian kan sehat yang salah satu aja. Ya. Kalau itu tadi kalau sekarang masuk ke MBG harganya berapa? Oh iya, terus bahan bakunya juga kali Pak ya? Kalau sudah banyak, itu bisa. Kan kalau kita hitung satu hari satu dapur itu 3.000 Pak. Iya, jadi sebenarnya kalau sekarang teman-teman sahabat Yampi mau nanam ya, bikin tempenya bisa masuk kalau ditanam di daerah bapak-bapak, kemudian dibuat di situ ya bisa masuk ke MBG. Ya. Karena lebih murah kan, karena tidak perlu dari sisi tadi itu Pak ya. Dari gizi udah masuk. Gizi masuk gitu ya. Gizi masuk. Iya. Ya. Nah tantangannya apa sekarang Pak untuk pengembangan ini? Ya saya kan hanya punya 2 kaki, 2 tangan, hanya terbatas orang perikanan, nggak tahu juga komunitasnya siapa yang ini. Ya sekarang dengan Yampi kita bisa kolaborasi, di mana banyak networkingnya, udah tanam. Kemudian saya dengan senang hati nanti, ayo datang silakan ke rumah kami di Bogor, ada Rumah Pangan Nusantara, wadahnya, kemudian Rumah Edukasi Koro Pedang, itu wadah kami mengedukasi, ada petani yang datang, ada mahasiswa yang riset, pelatihan buat tempe, silakan datang ke sana, kemudian silakan kembangkan, karena tujuan saya, ya kami udah berapa tahun ya, jadi sekarang boleh bilang udah 7 tahun ya. 7 tahun, 8 tahun. Ini ada berkembang, tumbuh gitu di masyarakat. Jadi kami memang seperti merasa dapat amanah untuk, ayo dong, ini kembangkan. Kita tuh sebenarnya bisa gitu. Kita tidak harus semuanya impor. Masa tempe aja impor? Ya, tempe itu asli warisan leluhur Nusantara. Diakui di internasional sebagai makanan yang sehat. Ya makanan sehat, ya dalamnya harus sehat. Sehat bagi konsumennya, non GMO, apalagi kalau ditanam organik ya tidak dipupuk, tidak pestisida gitu, memang hanya untuk tanaman selak gitu kan, sehat. Ada orang Jepang datang ke rumah kami, rumah Koro, rumah edukasi, ada orang Barat, wah ini Pak Agus tinggal di luar kasih mahal. Iya, karena mereka ngerti kesehatan. Ya. Tapi mungkin dari sisi permodalan, petani itu perlu memikir lama enggak untuk? Ya, kalau mereka pikirnya ini tambahan aja, mereka nanam jagung, nanam singkong, nanam ubi, tanam-tanam itu kan hanya tambahan tenaga aja. Dan kalau seluruh Indonesia bergerak begitu, ya satu petani ada 20 kilo, ada 50 kilo, kan lama-lama ratusan ton juga. Tapi dari sisi bibitnya mudah kan didapat atau mereka bisa membenihkan? Kami sudah pernah mencoba merekayasa gitu supaya seragam. Ini kan kalau yang sekarang kan ya benih apa saja. Tapi korona saya lihat di mana-mana hampir sama yang di Indonesia. Jadi saya bilang tadi mungkin satu varietas saja. Atau mereka bisa membandingkan sendiri gitu ya Pak? Ya kalau hanya bukan untuk jualan benih yang udah ditanam dipakai lagi bisa. Tapi tentu nanti ngurangin kualitas tuh Pak kalau
Ya F1 terus dipakai. sekarang kita bisanya itu gitu. Nah, nanti pada satu saat tertentu ya kita mungkin harus yang unggul juga. Tapi kan kalau GMO juga kan sama juga nanti GMO. Nah, apabila ini menjadi salah satu aktivitas dari riset ya, researcher gitu, contohnya mungkin pusat penelitian dari BRIN, ada kekhawatiran nih, Pak, itu nanti menjadi GMO gitu. Kira-kira. Ya itu orang-orang mereka yang ahli ya. Iya, artinya kalau itu nanti menjadi tidak murni dari benih asli. Itu mungkin satu saat atau mungkin ada yang tertarik untuk mengasalkan, ya silakan aja. Tapi ada pasarnya kan. Artinya apa? Orang-orang yang suka. Segmennya kali Pak ya? Iya, ada segmennya. Pilih ya. Iya. Kalau yang mau makanan sehat, ya milihnya yang dari petani gitu. Karena saya juga sebenarnya mengerjakannya kan tadi kan ini saya dapat keprihatinan Bapak asik-asik ngurusin udang. Harus ngurusin ini berapa harganya? Ya saya bilang ini mah tugas aja gitu. Sampai ada orang yang mengerjakan. Setelah itu ya saya kadang-kadang punya buat analogi gitu. Ya saya mah ibaratnya sekarang koro ini bagi saya pegang obor aja deh supaya nggak mati. Jadi saya jagain nih obornya nggak mati. Satu saat ketika dibutuhkan, ini ada apinya. Apinya bisa bawa kemana-mana. Jadi oleh itu jalan kemana-mana, ya udah saya kembali ke udang. Mungkin pembuka hutan ya kalau kita hutan gitu ya. Jadi ini udah ada 2 generasi kan sebelumnya Bu. Jadi tadi saya generasi almarhum Pak Dani Pudandun. Kemudian generasi kedua Pak Agus Prianto, yang ketiga saya Agus Koro juga. Nah nanti berikutnya mulai banyak dan saya sekarang tahu ini mulai banyak di internet koro, udah mulai banyak. Jadi, bagus. Jadi itu tujuan kami makanya ketika kami introduksi, kita harus bikin rumah edukasi karena ini rumahnya harus mulai dari edukasi. Iya betul. Iya. Jadi kita ini bangsa yang terlalu wow dengan produk luar, mau murah, cepat tanpa pikir-pikir panjang, ujung-ujungnya nanti semua varietas, semua bahan baku pangan lokal tuh lupa dan hilang. Takutnya itu hilang Pak. Hilang. Kita punya ubi banyak, punya talas banyak, punya kacang-kacangan. Ini kacang koro itu pertanyaan Ibu kan tadi. Kenapa kacang koro? Ya saya kebetulan aja ketemu dengan kacang koro. Kita udah cobain, saya minta teman ada yang kacang tunggak, ini enak, bagus. Ini jadi kacang-kacangan itu sebenarnya pada dasarnya hampir semua kacang-kacangan bisa dibuat tempe. Dan leluhur kita dulu buat tempe bukan dari kedelai. Kedelai itu masuk di Nusantara itu dibawa oleh imigran Cina. Ya itu abad ke-17, 18. Itu mereka bawa kedelai datang ke Nusantara karena mereka punya budaya tahu, makan tahu. Mereka nggak punya budaya tempe. Mungkin banyak kedelai ditanam, ya itu yang dipakai tempe, kok bisa akhirnya tempe. Jadi bahan bakunya jadi pindah ke kedelai. Saat itu gitu ya. Itu tahun 1800-an ya. Nah, jauh sebelum itu ada di buku Serat Centini ya. Itu zaman-zaman mungkin sekitar cerita tentang abad ke-16, 15 itu kata tempe itu sudah ada menu tempe dan dikatakan di situ tempe itu sebagai makanan lauk utama. Jadi ada nasinya mungkin, ada tempenya. Nah itu udah dinyatakan itu. Jadi budaya tempe itu udah lama. Tempe itu lahir sebelum kedelai ada di Indonesia, di Nusantara. Memang tempe ini warisan budaya ya. Warisan budaya, makanya di sini kan saya berani ada inovasi leluhur warisan Nusantara. Bukan target ya, artinya harapannya kan dalam jangka waktu, kan bisa hitung ya Pak ya, kalau ini dikembangkan dalam jangka sekian, ini terpenuhilah kebutuhan masyarakat yang sekian juta. Tapi akhirnya gini, ini mudah-mudahan sahabat Yampi memahami misi kita, mandiri dengan masyarakat aja. Jadi kita ada mungkin benih kalau dan banyak sekarang udah mulai banyak. Bapak nanti mungkin bisa di-share nomor nya ya. Jadi apabila sahabat Yampi yang ingin mengembangkan kacang koro dan jangan khawatir untuk tidak dibeli
itu bisa menghubungi Pak Agus nanti di bawah Kalau ini nomornya. sedikit ya mungkin bisa Iya, beli. pasti sedikit, Kalau Pak. udah ratus ribuan ton ada uangnya dari mana Iya. gitu ya. Jadi Ya, artinya kolaborasi ya Pak ya, ya. jadi nanti untuk mandiri dulu saja. Tapi untuk kami Untuk bibitnya gitu untuk Pak, awal-awal kan juga masih bagi-bagi sekarang Iya. bibit. Ya, karena saya juga asalnya cuma 15 biji kok. Itu bisa jadi banyak. Nah, Iya. tapi cuman memang kita satu jangan mau instan. Nggak ada Iya. yang instan gitu. Jadi kita udah melalui ini juga udah 7 tahun. Ya baru sampai sini. Iya. Tapi kan kita tahu grafiknya ya. Iya. Di awal pelan. Tapi progresnya bagus Pak. Ya. Ya masih. Dari 2016. Ya itu kan namanya kalau dia bilang kerja bakti. Ya saya keluarin semua biaya ya dari. Dia Jadi, belum bisa ke belum bisnis. balik ya. Boro-boro balik. Tapi kan bagi saya udah tapi dikenal karena aja itu udah bagus. sudah ini ya, itu panggilan ya. ya. Ya, Pak. Panggilan. Jadi saya Ya, sisihkan. semoga ini Bapak, upaya Bapak ini Ya, ya Allah yang inilah iya. Pak, nanti Kalau Pak. orang-orang, kalau saya dengan teman-teman seangkatan saya kan, mereka pada keluar negeri atau apa gitu. Saya juga dulu udah sering keluar negeri lah, pernah kerja di luar juga. Iya, Jadi kalau sekarang iya. uang saya pakai buat koro aja, Jadi fokus udah ya. happy-nya udah luar biasa. Saya Iya, bilang gitu kan. Apalagi kalau ini menjadi makanan masyarakat Pak. Iya. Pasti kebahagiaan Bapak tidak terhitung gitu Pak. Untuk MBG, saya udah nulis juga beberapa. Misalnya MBG ya. Jadi kan tantangannya, salah satu tantangannya adalah ini diterima oleh masyarakat apa tidak. Iya. Nah, masyarakat kita itu sudah terlanjur dijajah dengan rasa. Iya. Belum ke rasa, kita dijajah oleh budaya. Jadi iklan-iklan, Iya. budaya luar, makanan luar, Ya. itu dikondisikan, itu yang modern, yang bagus. Akhirnya di kampung-kampung itu sampai ada Thai tea, Oh. kopi Thailand, teh Thailand, sampai kampung-kampung kan. Ada makanan Korea sampai di tipe kecamatan, tteokbokki atau apa gitu. Jadi dengan begitu tuh orang luar itu menciptakan suasana sehingga diterima budayanya. Sementara di kita tidak ada cara untuk menjaga. Nah sekarang marketingnya gimana Pak untuk bisa diterima tadi Pak? Ya itulah Artinya makanya promosi Bapak gimana ini sekarang? makanya saya bilang tadi kalau pemerintah atau konglomerat yang jalan itu pasti bisa dengan segala macam uangnya, segala macam daya lengkap semua. Ya modalnya Iya. dan Kalau saya segala ini Kalau saya seorang Agus bisanya ya tadi, saya hidupin lilin, saya jagain aja terus supaya nanti kalau ada pemerintah mau nih, ini ada lilin apinya. ya. Saya pikir segitu cukup. Karena apa? Saya juga nggak mau kerja-kerja ini sampai stres-stres segala macam. Iya betul. Ya kalau saya stres nanti Jadi berhenti ada gimana? ininya lah ya Pak ya. Selama bisa saya kerjakan. Ada artinya batasan kemampuan segala ya Pak. Ya iyalah. Finansial ya waktu ya. Orang saya harus kata orang-orang, kamu tiap waktunya pensiun ya, ini pensiun saya gitu. Happy Iya. ketemu petani, sama istri saya berdua ngobrol sana, bawa tempe, kasih pelatihan, pulang. Bagi saya udah hiburan kayak ke luar negeri aja. Iya. Pak dari sekian produksi yang telah dihasilkan, kira-kira yang bestseller yang mana Pak? Kalau mau bisnis aja yang Iya. paling gampang adalah ini. Oh, Ini bisnis yang paling gampang karena tahan lama, sedikit murah, bikinnya gampang. ini ya Pak ya. Jadi Ya. teman-teman Ya. sahabat Yampi jangan khawatir, kacang koro ini nanti akan atau tidak hanya sekedar tempe gitu ya Pak ya. Jadi bisa diolah jadi ini yang Ya. memang Ya kalau Kacang pikirannya bisnis ya. Tapi iya saya kan, bisnis lah Pak sekarang. iya, nanti saya akan kembangkan itu mungkin. Iya. Nah, kalau tempe itu kan tadi ikon budaya warisan leluhur Nusantara. Iya. Makanan bergizi, sehat. Iya. Ya harus ada alternatif lah. Iya. Tidak hanya kedelai impor tok gitu. Iya. Iya. Iya dan Orang-orang dari luar belajar ke sini bikin tempe, mereka bawa Iya. kacang sendiri. Tempenya tempe kacangnya Kacang lokal mereka ya? lokal sendiri. Iya. Masa kita semua harus impor gitu ya. 90% kacang isinya. Inovasi apa lagi nih Pak kira-kira yang Ya kalau sudah jadi tepung bisa jadi apa saja. Ya. termasuk makanan itu tadi ya Pak ya? Kalau kayak nugget, bola yang gitu makanan anak-anak dari tempe. Dari sini, tempenya. ya. Ya kalau tepung tempe dibuat nanti bisa jadi makanan bayi atau ya. makanan sehat, itu bisa. Jadi udah bisa apa saja karena tadi kuncinya ada dua kan.
yang utama ada protein dan ada karbohidrat. Nah, ya. itu kan yang dua utama kan. Ya, ya. Nah, yang lain ini juga kandungan mineral juga cukup bagus. Ya, ada banyak juga bahan-bahan ya. Fungsional food. Jadi ada yang anti kanker atau apa. Itu tinggal dieksplor aja. Saya belum ke sana. Ya. Jadi hari ini kita fokus masih di tempe. Ya. Tapi berikutnya mungkin supaya kami juga bisa jalan. Nanti ini kecapnya juga enak. Iya, Pak. Ya. Ini sudah dipasarkan di ini masih belum lokal. masih di pameran-pameran. Nah, kami akan penuhi nanti. Kan biasanya orang tanya, Pak, ya. Kalau ini mau bisa dibeli di mana kan? Iya, gitu. ya. Itu kita ada Instagramnya IG Rumah Koro. Oh, jadi bisa melalui itu ya, Pak? Ya, rumahkoro.id. Ya, nanti di situ ada nomor yang bisa dihubungi. Bisa dihubungi. Ya. Terus, jadi ini pembelian masih online, masih ya. kita Artinya belum ada pemasaran lewat yang ini aja ya, Pak. Ya, kecuali tempe ini insya Allah nih per akhir Desember kemarin dan awal Januari ini kita sudah ada di nanti akan produksi untuk di retail modern di Hero. Hero yang di Jabodetabek. Jakarta Bekasi ya. Yeah. Ada mereknya lain bukan Canavalia. Canavalia ya, Pak. Ya. Ini Canavalia mah ini perjuangannya. Iya, iya. Itu ada di Hero. Nanti kita udah Tapi tetap mempertahankan rumah pangan ini. Ya, lewat rumah pangan. Itu kan organisme ya. Itu organisasi bisnisnya lah. Iya. Karena tahun ini saya diminta teman bikin dong ini lembaga usahanya. Iya. Ya udah kita bikin rumah pangan Nusantara. Oh, maksud saya logonya itu nanti ya ada rumah pangan Nusantara. Ada rumah pangannya kan, sehingga orang supaya enggak, lo yang saya tahu ini gitu. Kok sekarang ada lain lagi gitu, Pak? Iya. Kalau ini mah untuk gitu. Ini mah untuk di kita yang customer lama gitu. Iya, iya. Iya. Kalau yang di Jakarta dekat ke Hero ya beli di Hero aja supaya berkembang juga nanti. Iya. Tapi identitasnya itu maksud saya, Pak. Iya, identitas ini enggak hilang gitu di yang baru ini, Pak. Enggak, itu sama nutri di situ lebih detail karena untuk komersial kan. Oh, jadi harus ingredientnya. Ya, itu lebih detail. Ya. Nah, ini kan asli yang dulu pertama kali dibuat. Saya bilang jangan hilang, ini untuk promosi, untuk edukasi pakai ini aja. Iya, iya. Ya. Iya. Masih ada harapan ya. Bapak masih ada passion lagi? Passion ini? Ini harus kan sampai kapan, Pak? Iya ya. Ya kalau ya saya kan ada teman-teman yang ikut bantu kan. Mereka kan harus selama ini ya kita bantu dari apalah yang saya ada. Tapi kan saya bilang kepada mereka, ya salah lama-lama sampai kapan ngebiayain ini. Sekarang mulai bisnis lah. Jadi tahun ini insya Allah kita akan lebih ke edukasi seperti ini terus jalan. Tapi harus jalan bisnisnya. Kalau enggak untuk gaji mereka, untuk operasional mereka dari mana. Dan saya bilang udah cukup lah 8 tahun. Sama yang mau santai dalam arti hanya ini gitu aja ya, Pak ya. Saya lebih fokus mungkin di pengembangan nanti, bikin menunya, edukasinya. Karena ini harus, ini kan kita bisa sampai kehilangan identitas nih karena kan nggak ada edukasi. Iya betul. Ya kita dilupakan semua historis kita, penghargaan terhadap leluhur kita, bagaimana tempe dibuat, dulu bahannya dari mana asalnya. Sampai dipercaya, diakui luar negeri sebagai makanan yang bagus. Kita tidak tahu sampai sekarang orang. Kalau saya banyak orang-orang punten, yang profesor, yang doktor, yang apa. Oh tempe itu kedelainya impor ya. Masya Allah. Karena kita tidak aware. Jadi karena hari-hari udah dari sejak lahir makan tempe, taunya itu dari petani. Kita tidak pernah benar-benar cek. Saya juga kan mulai sadarnya. Ketika saya masuk jadi anggota Dewan Riset Nasional, masuk ke situ karena saya merasa yang paling tidak tahu di situ, teman-teman anggota lain, profesor-profesor dari LIPI, yang dari BPPT, yang dari kampus, UGM, IPB, saya siapa? Jadi saya belajar, ketika saya lihat-lihat, nggak benar gitu. Dan itu kita tidak sadar ada nggak benar. Tidak sadar, itu nggak benar, ya nggak benar lah satu bangsa tempenya yang dulu dibuat leluhur-leluhurnya sendiri, itu sekarang
masyarakatnya nggak tahu, Iya. bahan bakunya dari luar semua, dan tidak merasa bersalah. Iya, Pemerintah tidak merasa bersalah, saya nggak ngerti. Ya, sepertinya kalau sekarang saya maaf ya, kalau Iya. pemerintah mau mempertahankan ketahanan pangan, Iya. ya harus sabar gitu, mulai dari awal lagi. Karena udah terlanjur lama ditinggalkan. Kalau adakan survei sekarang ya, mungkin 80% orang tidak tahu kalau tempe Iya. kita yang makan itu sebenarnya makanan impor. Ya, kedelainya Apa? impor. Makanan Karena kebutuhan di dalamnya nggak tercukupi ya. iya Pak, nggak ya, tercukupi. dengan produksinya. Iya, dan jangan lagi terus-terusan bertanyanya ke saya seolah-olah emang ada barangnya. Coba Kang cari barangnya sekarang, kan nggak ada. Ya terus kalau pertanyaan itu serahkan ke saya, ya nggak ada. Oh, saya siapa? Massal ya Pak. Ya masal kesadaran pemerintah, Ya. oh bukan kesadaran pemerintah, kesadaran masyarakat. Masyarakat. Kalau masyarakat sendiri bisa, saya rasa pemerintah nggak ngerjakan juga bisa, asal masyarakat sadar. Ya. Masyarakat sadar mandiri ke tanam pangan, terus mereka makan diri, bikin diri, tanam sendiri di situ satu daerah Iya, mandiri. Jadi satu daerah silakan memproduksi untuk kebutuhan sendiri ya. Sehingga tadi itu Pak, saya kok ada kekhawatiran tadi ya. Kalau ini dibuat secara nasional, sedangkan proses budidayanya cukup menjadi tanaman telah ya atau diversifikasi. Nah mungkin solusinya mandiri di wilayahnya sendiri gitu ya Pak? Iya, Untuk kan gini, produksi dan pembuatannya tadi. ya mulai dari satu daerah yang kan sebenarnya satu daerah tuh orangnya juga sedikit kok. Ya, ya. Dan nanti satu daerah nanam lebih banyak, kelebihan dikirim ke tempat lain. Jadi saya nggak khawatir ketika saya ketemu teman-teman yang dari Garut, dari ini, udah tanam aja. Pak, saya kan ini sedikit, saya nggak jual, ya saya bikin diri, bikin aja. Ya. Nanti ketika mereka udah lebih banyak, mereka penuh kok. Pasti saya dapat juga gitu Ya. barang. Nah saya dibuat yang untuk Bogor yang nggak nanam, Ya. untuk Jakarta yang nggak nanam. Ya. Jadi mandirinya bisa mulai dari daerah-daerah dulu, tercukupi kebutuhannya, ada kelebihannya, kirim ke kota. Ya. Di kota baru kita distribusikan. Jakarta tuh berapa juta orang. Pak, kalau memang ini Pak, Jakarta tuh Iya, tidak ada yang nggak cukup gitu Pak. iya makanya. Pokoknya ini terus pasti ini gitu, terpenuhi gitu. Pasti laku lah kasarnya. Iya, Apa iya. yang nggak laku di Asal Jakarta? tadi kita udah mau makan. Saya ada jargon ya, Pak sahabat, Yampi semua. Sejak saya berusaha ini ada satu jargon. Mudah-mudahan ini bisa dihayati semua. Jargon saya tuh, mari makan apa yang petani kita tanam. Karena kalau kita makan apa yang petani kita tanam, petani kita akan mempunyai penghasilan. Ketika mereka punya penghasilan, mereka juga bisa sekolahin anaknya. Ya, ya kalau sekarang makannya impor semua dari luar, terus kapan mereka bisa menjual hasilnya? Nah itu ya kita nunggu aja ke hati nurani dari para pemangku kekuasaan. Ada nggak tergerak ke situ? Iya. Kita udah cukup bicara, sehingga kalau sekarang Pak Agus ke sana, udah cukup. Iya, iya. Jadi orang jalan udah lelah gitu ya Pak. Ya. Mudah-mudahan enggak Pak. Artinya ada suntikan energi lagi sehingga semangat itu akan kembali Iya, ya untuk intinya, mengembangkan ini Pak. ya intinya sekarang ini harus hati nurani para ya kita lah sahabat Yampi dengan kita semua. Udah mari makan apa yang petani kita tanam. Ya belilah makanan yang dari sekitarnya diolah di situ. Si petani. Tuh, ajukan ke MBG ini kita ada sayuran, supply ke sana. Ya. Nah, saya MBG isinya roti kan. Ya. Ya, itu kan harusnya makanan sehat. Iya, makanan sehat, petani kita sehat, rakyatnya juga sehat, dan masyarakat anak-anak dari kecil tahu. Jadi saya ada nulis. Jadi sebenarnya kesempatan bagi MBG itu tidak hanya makanan yang dikasih ke anak-anak, tapi edukasi ini makanan apa yang dimakan sekarang. Oh ini tempe, gimana cara membuat tempe? Oh begini cara membuatnya, dari mana bahannya? Itu petani kita nanam, datang ke kampung, ke petani ini nanamnya ini. Ya. Nah jadi kan mereka tahu, itu yang dilakukan Jepang. Iya, betul. Ya, Shokoiku itu di Jepang seperti itu. Jadi anak-anak Jepang itu kemanapun mereka pergi setelah dewasa, dia terikat dengan makanan. Karena itu selama pendidikan,
Kan makanan kecil kita terus ya. makanan tuh memori. Iya. Saya ada anekdot kemana saya pergi kalau daerah wilayah Jawa Barat, kalau pagi-pagi saya bilang saya nggak usah makan di hotel deh. Saya di sana ada tukang surabi. Iya. Saya cari tukang surabi, datang. Kalau ke resepsionis, di sini ada surabi di mana? Iya, iya. Tahu kan Bu surabi kan? Tahu Pak. Iya. Tahu. Tapi di Jawa Barat tuh surabi dari beras dan itu gurih kan. Yang putih itu kan. Iya. Iya. Nah, karena dulu saya makanan kalau sarapan pagi, mau ke sekolah makan surabi. Nah, itu ya sampai sekarang jadi memori saya. Iya. Nah, satu kali saya bawa anak-anak saya jalan ke Indramayu itu, pas lagi lewat ada tukang surabi. Stop. Beli surabi. Anak-anak makan surabi. Harapan saya mereka senang. Apa ini sih Pak? Katanya. Iya. Apa ini sih Pak? Oh gini Pak, suka ginian. Mereka nggak dikenalin. Nah, jadi kalau anak-anak kita lebih banyak dicokokin makanan Jepang, makanan Korea, makanan luar, makanan mereka taunya itu. Salah siapa itu? Salah kita. Ya, mudah-mudahan upaya Bapak ya, artinya melalui podcast Yampi ini, insya Allah ya, ini kan insya Allah didengar juga oleh bukan hanya petani Pak, tapi pengambil kekuasaan, pengambil kebijakan, terus juga para anggota dewan barangkali, anggota dewan terhormat, sehingga ini bisa menjadi kebanggaan bangsa Indonesia untuk memproduksi yang semuanya. Ya kita harus belajar mandiri jadi kita kembali ke jati diri sendiri. Terima kasih nih. Tanpa terasa udah lebih 1 jam Mas ya. Baik, tanpa terasa kita sudah cukup berbincang-bincang yang kayaknya serius ya. Serius tapi santai, dan ini perlu menjadi pemikiran kita bersama untuk kita jangan lupa warisan budaya Nusantara ya. Untuk itu barangkali ada statement Pak, closing statement. Silakan Pak. Ya sahabat Yampi semua ya, tidak ada bangsa yang bisa besar ya, yang untuk makan aja tergantung daripada bangsa lain. Ya. Melalui kacang koro ini. Ya, kacang koro ini hanya salah satu contoh. Banyak lagi yang lain bagi kami untuk membuktikan bahwa kita ini punya potensi yang ada di sekeliling kita yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi mandiri tadi. Dan tadi lihat udah bisa jadi apa saja. Ya, kemudian kita juga harus pro petani rakyat kita. Makanlah apa yang petani kita tanam. Karena kalau kita membeli apa yang mereka tanam, mereka punya penghasilan. Mereka juga punya hak untuk hidup sejahtera. Ya, udah saatnya petani kita mereka mungkin nggak akan kaya banget ya, tapi paling nggak kalau tanamannya hasilnya dibeli, mereka semangat. Kemudian mereka bisa menyekolahkan anak dan memenuhi kebutuhan sendiri. Petani mah cukup begitu aja rasanya. Ya, itu aja sahabat Yampi semua. Baik, sahabat Yampi, tak terasa ya kita sudah lebih dari 1 jam ini kita berbincang-bincang dengan Pak Agus. Dr. Agus ini ahlinya di udang, tapi beliau merasa perlu mengolah lagi atau mengulik lagi makanan kita yang sehari-hari kita makan yang asalnya itu dari tanah sendiri gitu. Jadi perlu kita dukung. Mari kita makan tempe yang memang saya tiap hari Pak makan tempe. Alhamdulillah. Tapi ya itu tadi mungkin bahan bakunya itu masih dari kedelai. Mudah-mudahan melalui rumah pangan milik Pak Agus ini kita bisa membeli tempe yang memang diproduksi pembibitannya atau bahan dasarnya itu dari petani sendiri. Dari petani sendiri ya. Terima kasih sahabat Yampi yang telah mengikuti podcast kita sore hari ini. Saya catatan RSZ mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.